Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu kedudukan titik terhadap garis. Ya, jadi masing-masing unsurnya punya kedudukan dengan masing-masing unsurnya lagi di dalam bangun ruang. Oke, kedudukan titik terhadap garis. Ada berapa kedudukannya? Kedudukannya ada 2. Yang pertama, titik terletak pada garis, dan yang kedua, titik terletak di luar garis. Nggak kelihatan ya. Nah, jadi titik terletak pada garis artinya jarak antara titik dan garis adalah 0 nih. Titik terletak pada garis ini titik. Sorry. Bentar ya, ini titik. Oke, ini titik, ini garisnya nih. Nah, titik ini, titik A misalnya ya, titik A, ini garis G. Titik A ini terletak pada garis G, karena jarak antara titik A dan garis G nggak ada kan, karena dia nempel nih. Jadinya titik ini terletak pada garis, jaraknya 0. Sekarang, titik terletak di luar garis. Oke, kita punya garis G, kita punya titik A. Coba kita gambar titik yang lain di sini ya, misalnya titik B. Nah, titik B ini terletak di luar garis kan. Jadi jarak antara titik dan garis lebih dari 0. Yalah kan titik B ini terletak di luar garis, berarti ada jarak kan ya antara garis G dan titik B. Terus misalkan seperti ini nih jaraknya. Makanya titik terletak di luar garis itu titiknya punya jarak dengan si garis. Nih contohnya yang biar lebih jelas di bangun ruang ya. Misalnya titik E dengan garis FB nih, garis FB. Oke, saya perpanjang, anggap aja ini garisnya lurus ya. Oke, titik E dengan garis FB. Titik E ini terletak pada garis atau di luar garis? Titik E ini terletak di luar garis karena mau garis ini diperpanjang pun tidak akan pernah melalui titik E, makanya itu titik E terletak di luar garis. Nah, kemudian kalau di sini misalnya dengan tinta yang berbeda deh biar kelihatan ya. Misalnya saya punya titik P di sini. Titik P. Nah, titik P ini terletak di garis FB. Maka titik P ini tidak memiliki jarak dengan garis BF. Sama halnya seperti titik F di sini nih. Ini kan titik F ya, ini titik F. Ya kan? Nah, titik F ini juga terletak pada garis BF sehingga titik F ini jaraknya 0 terhadap garis BF. Sama seperti titik B nih, titik B. Jaraknya juga 0 terhadap garis BF, tapi titik D, nah ini punya jarak nih terhadap garis BF karena dia tidak terletak pada garis, jadi jaraknya ada. Sama dengan titik G juga nih terletak di luar garis. Titik C juga di luar garis. Seperti itu. Nah, jadi yang namanya titik terletak pada garis, pasti jarak antara titik dan garis adalah 0. Tapi kalau titiknya terletak di luar garis, maka ada jaraknya. Nah, untuk membedakan titik terletak sama yang tidak terletak di garis itu apa? Kalau dia terletak pada garis, berarti garis itu pasti kalau diperpanjang melalui titik itu pasti. Kalau titik terletak di luar garis, mau garisnya dipanjang sepanjang apapun, dia nggak akan melalui titik itu. Kayak misalnya ini sama E tadi, garis BF mau diperpanjang kayak gimana pun nggak akan pernah melalui titik E. Makanya titik terletak di luar garis gitu. Oke, jadi kita hapus dulu biar kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, next. Nah, ini sekarang jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis. Kita bisa baca sama-sama ya. Jarak titik B ke ruas garis AC, nih ruas garis AC
ruas garis atau segmen garis ya. Nah, jarak dari titik B ke segmen garis AC adalah panjang segmen garis yang melalui titik B. Panjang segmen garis yang melalui titik B nih. Berarti kita harus bikin segmen garis yang melalui titik B dan tegak lurus ruas garisnya. Oh, berarti harus tegak lurus AC. Ya udah, kita bikin segmen garis yang melalui B tapi tegak lurus AC nih. Misalnya gitu ya, tegak lurus. Nah, gitu. Maka jarak antara titik B dan segmen garis AC adalah panjang segmen garis ini. Misalnya segmen garis ini memotong AC di B aksen ya misalnya. Nah, berarti ya udah nih, berarti panjang dari BB aksen adalah jarak dari titik B ke ruas garis AC gitu. Oke, paham? Kalau belum paham bisa diulang lagi videonya. Atau contoh satu lagi biar makin paham. Nih, jarak titik H ke garis EF misalnya ya, ke garis EF nih. Nah, ke garis EF. Nah, maka kita harus menarik garis yang tegak lurus dari EF, tapi dia melalui H. Nah, karena ini kita menggambarnya di bangun ruang kubus, maka kan garisnya ini kan segmen garisnya kan. Nah, nih segmen garis yang kita tarik dari titik H, tegak lurus E. Ini kan tegak lurus nih. Maka jarak dari titik H ke segmen garis FG, ke ruas garis FG ya, adalah sama dengan panjang segmen garis EH. Benar. Ini adalah jarak titik ke garis. Sudah bisa dipahami? Nanti kita coba contoh soalnya. Ini kita hapus dulu ya, biar bisa next ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, Oke, slide selanjutnya. Nah, kita latihan dulu coba. Diberikan sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Ya kan, seperti pada gambar nih. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang, tentukan jarak titik A, nih titik A, terhadap diagonal HB. Diagonal ruang nih, HB. Atau biar lebih gampang, bikin putus-putus aja ya. Nah, tuh diagonal ruang HB. Oke, jika diketahui apa? Jika diketahui jarak titik A terhadap diagonal HB, jika diketahui panjang AD sama dengan panjang AE nih. Panjang AD sama dengan panjang AE. Berapa? 2 cm. Dan panjang HG adalah 6 cm. Ayo coba kita kerjain sama-sama. Pertama-tama kita cari dulu ya segitiganya nih.
kan ada si HB kan, panjang segmen HB, titik A, titik H, dan titik B. Kita mau narik garis tegak lurus HB yang melalui titik A. Oke, kita tarik garisnya nih. Pakai warna biru. Ini kita tarik garis yang tegak lurus HB. Set, 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 set. Oke, ternyata ini garisnya tegak lurus ya kan. Memotong misalnya di A aksen namanya. Oke, memotong HB di A aksen. Terus sekarang kita lihat nih, bentuknya gimana nih? Oh, ini tegak lurus. Wah, kalau ini kita butuh keterampilan khusus. Nah, sebenarnya sih ini kalau kalian sering-sering berlatih, nanti tuh juga akan terbiasa. Nah, lihat nih, dari A ke H kita hubungkan ya, titik A sama titik H. Oke, kita hubungkan, jadilah segitiga AHB kan? Segitiga AHB. Kita gambar segitiganya di sini biar lebih gampang. Ini kita gambar di sini. Ini adalah AHB. Kan kalau A sama H itu kan tegak lurus A sama B kan? Nah, makanya A sama H kita tulis di sini. Kalau dikeluarin segitiganya jadinya kayak gini. Ini titik A, ini titik H, ini titik B. Nah, kita hubungkan titiknya, terus tarik garis tegak lurus. Oke, di A aksen. Nah, sekarang kita udah tahu kan? Sekarang kita tinggal cari tahu nih panjang AA aksen ini berapa. Oke. Lihat, HG panjangnya 6. Ini kan balok, berarti panjang HG sama dengan panjang DC sama dengan panjang EF sama dengan panjang AB, yaitu berapa? 6. Maka AB panjangnya 6. Nah, sekarang kalau EA panjangnya 2 dan AD panjangnya juga 2, maka panjang AH berapa? Nah, kita lihat, ini kan persegi ya. Berarti kan ADHE ini kan persegi. Nah, kalau ADHE nih, ada sebuah persegi ADHE yang panjang sisi-sisinya 2 cm. Maka panjang diagonal ruangnya berapa nih? Diagonal bidangnya, sorry. Maka panjang diagonal bidangnya sama dengan cara cepatnya, atau enggak? Sisi akar 2. Nggak percaya? Yuk kita buktiin. Ini kan segitiga siku-siku ya. Nih kalau dikeluarin segitiganya kayak gini. Ini panjangnya 2, ini panjangnya 2, ini panjangnya X. Kita mau cari tahu panjang X-nya kan, diagonal bidangnya. Panjang X sama dengan sisi miring kuadrat sama dengan salah satu jumlah kuadrat dari setiap sisinya masing-masing. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ini baru X kuadrat. Kalau X doang sama dengan berapa? Akar 8. Akar 8 sama dengan berapa? 8 kan 4 kali 2 ya. Akar 4, 2. Akar 2. Nah, bener kan? Jadi X-nya itu diagonal bidangnya 2 akar 2. Jadi panjang AH diagonal bidangnya adalah 2 akar 2. Nah, sekarang supaya kita tahu ini, apalagi yang kita harus tahu? Kalau kita udah tahu panjang AH, kita tahu panjang AB, bisa tahu nggak panjang HB-nya? Bisa kan? Nah, panjang HB, ayo kita cari. Panjang HB sama dengan akar dari, kita biar sama di mana sih? Biar sama, panjang HB sama dengan HB kuadrat sama dengan, HB kan sisi miring ya. Jadi 2 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 2 akar 2 kuadrat berapa? 8 ditambah 36.
36. Maka sama dengan berapa? 36 ditambah 8. 40. Berapa? 44. Nah, 44 kan. Berarti HB-nya berapa? HB-nya ya akar dari 44, yaitu 2 akar 11. Nah, kalau HB-nya udah tahu nih 2 akar 11 ya kan, kita bisa tahu dong panjang aksen ini. Ya nggak? Coba kita lihat. Di sini ya kita. Tintanya kasih biru. Nah, luas segitiga ABH sama dengan luas segitiga ABH juga kan. Coba luas segitiga ABH yang alasnya AB. Nah, kan setengah alas kali tinggi kan. Rumusnya luas segitiga. Setengah kali alasnya berapa? Kalau alasnya AB 6. Kali tingginya berapa? 2 akar 2. Nah, sekarang ABH kalau alasnya HB. Alasnya HB nih. Alasnya HB 2 akar 11. Tingginya berapa? Ya AA aksen kan? Atau kita tulis Y lah. AA aksen. Nah, berarti kali Y. Udah deh, sekarang kita hitung. 2-nya ini habis, tinggal 6 akar 2 sama dengan akar 11 kali Y. Ya udah, berarti 6 akar 2 per akar 11 sama dengan Y. Nah, ini dikaliin akar 11 per akar 11 biar bagus, jadinya 6 akar 22 per 11 sama dengan Y. Jadi, panjang segmen garis AA aksen adalah 6 per 11 akar 22, akar 22. Berarti jarak antara titik A terhadap diagonal HB adalah 6 per 11 akar 22. Sampai sini paham? Kalau belum nggak apa-apa, nanti diulang lagi videonya supaya paham. Nah, oh ya, kalau mungkin tadi ada yang bingung kenapa langkahnya itu ini, kenapa luas segitiga ABH ditambah sama dengan luas segitiga ABH juga gitu kan. Nah, ini perlu diketahui kalau misalnya kita menghitung ini kan, yang kita mau cari ini kan, Y-nya kan. Nah, kita harus kreatif nih, gimana ya supaya Y-nya dapat. Yaitu, lihat aja, ini kan segitiga. Luasnya bisa kita cari kan, daripada kita mencari panjang dari sini ke sini, supaya bisa pakai Pythagoras menghasilkan ini, ya udah mending kita pakai cara lain aja yang lebih gampang gitu. Luas segitiga ini dengan alasnya AB, dan luas segitiga ini juga ABH yang alasnya HB. Kan harusnya luasnya juga sama dong. Kan sama-sama segitiga ABH, yang beda kita ngelihat dari alasnya aja gitu kan. Nah, oke, sampai sini. Kalau ada yang belum paham bisa diulang lagi aja videonya. Oke, kita next ya. Tapi sebelumnya nih dihapus dulu biar nggak berantakan di selanjutnya. Oke. Next. Nah, latihan di rumah ya. Buka bukunya, buku PKS Matematika Wajib, halaman 4. Kerjakan latihan uji kompetensi 1 yang 1.1. Ini dikerjakan, terus nanti difoto, terus bisa dikirim ke email ibu ya. Atau nanti ibu bikinin ininya deh, slotnya di Google Classroom nanti biar kalian anak-anak ya kirim di Google Classroom ya. Tapi kalau misalnya dikirim di Google Classroom nanti bisa diakses sama teman-teman yang lain. Berarti kalau gitu sesuai perjanjian aja ya, kirimnya ke email. Dikirim ke email saya. Saya udah pernah kasih email saya, tapi sini saya tulisin lagi aja. Patricia Josephine .ol
@gmail.com. Oke, bisa dicatat. Latihan menuju ke potensi 1, buku PKS halaman 4, dikirim ke patriciagiuseppin.owl@gmail.com. Nanti saya akan bikin slotnya juga, harus di upload sampai kapan. Saya kasih waktu 2 hari lah ya. Saya kasih waktu 2 hari, jadi 2 kali 24 jam. Setelah pelajaran ini, terhitung setelah pelajaran ini berakhir. Begitu. Kalau ada yang belum paham, bisa diulang lagi. Saya hapus dulu. Selanjutnya, nah, notes hari ini, ada tak hingga banyak garis yang dapat dilukis melalui satu titik. Misalnya kita punya titik, maka ada tak hingga banyak garis yang bisa kita lukis dari satu titik ini. Kita bisa lukis garis seperti ini, bisa juga kayak gini, bisa juga kayak gini, bisa juga kayak gini, bisa juga kayak gini, kayak gini, kayak gini. Pokoknya dari satu titik ini ada tak hingga banyak garis yang bisa dilukis. Tapi hanya ada tepat satu garis yang dapat dilukis melalui tepat 2 titik. Nah, kalau kita punya 2 titik, titik A dan titik B, maka hanya terdapat 2 garis yang bisa digambar. 1 garis yang bisa digambar. Nah, coba ada lagi nggak bisa gambar garis yang lain nggak yang melalui 2 titik ini? Nggak ada kan? Nah, jadi hanya ada tepat 1 garis yang dapat dilukis melalui tepat 2 titik, tapi ada tak hingga banyak garis yang bisa dilukis melalui 1 titik. Gitu. Oke. Sekian pembelajaran untuk kedudukan antara titik dan garis. Jika ada yang belum dipahami, bisa diulang kembali videonya, di play berkali-kali nggak apa-apa, yang penting paham sebelum masuk ke materi selanjutnya. Atau kalau misalkan ada yang belum paham juga boleh diskusi di Google Classroom, nanti Ibu akan balas, atau bisa via chat WhatsApp ataupun email, nanti juga akan Ibu balas. Oke, kalau sudah bisa lanjut ke video selanjutnya.